Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian wacana, baik secara pendekatan struktural, pendekatan fungsional, pendekatan struktural dan fungsional atau gabungan. Anggota dari kelompok 1 antara lain Puja Prasetya Nugraha, Anissa Harumulatsari, Salsabila Rahma Putri, Putri Hasna, dan Irmanela. Materi yang pertama adalah pengertian wacana. Wacana adalah bidang linguistik yang mengkaji tentang hubungan satuan bahasa berupa kalimat yang membentuk satu kesatuan. Wacana memuat rentetan kalimat yang menghubungkan proporsi yang satu dengan proporsi yang lain untuk membentuk satu kesatuan makna. Wacana itu sendiri juga berasal dari bahasa Latin discus yang berarti lari ke sana kemari, lari bolak-balik secara terbatas. Istilah ini merujuk pada aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan yang mendasari penggunaan bahasa, baik ke dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Dharma 2014 halaman 2. Kita harus mengerti bahwa pada dasarnya terdapat sudut pandang yang berbeda mengenai wacana, yaitu struktural, fungsional, dan struktural fungsional. Ketiga kajian tersebut mempunyai kajian yang berbeda dalam fokus kajiannya masing-masing. Nah, berikut penjelasannya. Pengertian pertama berdasarkan pendekatan struktural atau formalis, yaitu wacana merupakan unit bahasa di atas kalimat atau beberapa kalimat yang memiliki hubungan dan struktur bahasa baik secara kohesi maupun koherensi. Lalu pengertian kedua berdasarkan pendekatan fungsionalis. Di sini wacana diartikan sebagai penggunaan bahasa yang melihat struktur tuturan atau tindakan dan peristiwa sebagai cara bertutur yang memiliki makna. Dan pengertian ketiga yaitu berdasarkan struktural fungsional, yaitu merupakan gabungan antara dua pendekatan, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan fungsional. Dengan demikian, kajian wacana struktural fungsional ini merupakan pengkajian yang meneliti dari struktur wacana dan makna serta tujuan dari wacana. Struktur wacana berkaitan dengan satuan kata, frasa, dan kalimat yang membuat sebuah wacana, dan kajian wacana fungsional memfokuskan pengkajiannya ini pada sebuah penggunaan bahasa sebagai komunikasi dengan melihat pola-pola dari konteks serta tujuan dari wacana. Saya Salsabila ingin melanjutkan presentasi dari Anissa Harum, sehingga kesimpulannya ada beberapa sudut pandang yang berada terhadap wacana, yaitu berdasarkan pandangan formal, fungsional, dan dialektis. Wacana berdasarkan pandangan struktural dipandang sebagai satuan bahasa di atas kalimat. Bahasa pada tataran ini sebagai organisasi bahasa yang terbentuk dari unsur-unsur yang lebih kecil pada tataran klausa dan kalimat. Pandangan fungsional atau makna memandang wacana sebagai bahasa dalam penggunaannya. Dalam hal ini wacana dipandang sebagai alat komunikasi. Pandangan yang terakhir yaitu pandangan struktural fungsional yang merupakan gabungan antara dua pendekatan, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan fungsional. Akan tetapi sebenarnya masih ada satu pandangan lagi, yaitu pandangan dialektis atau action yang memandang wacana sebagai ujaran, yakni wacana dipahami sebagai suatu kumpulan unit struktur bahasa yang tidak lepas dari konteks, maka keberadaan kalimat dalam suatu wacana tidak dipandang sebagai suatu sistem atau language atau produk sosial yang masih tersimpan dalam pikiran manusia, tetapi juga dipandang sebagai parole, ujaran yang diproduksi oleh penutur. Saya Putri Hasnani dan Nandini akan melanjutkan presentasi dari Salsabila Rahma Putri, yaitu tentang pengertian kajian wacana. Kajian wacana merupakan suatu kegiatan analisis kebahasaan dan penggunaan bahasa agar menjadi satu tataran bahasa yang baik dan benar.
Kajian wacana ini mengkaji bahasa yang dilihat dari struktur bahasa dan penggunaan bahasa itu sendiri yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kajian wacana ini pada dasarnya sebagai salah satu unsur bahasa yang masih berkaitan dengan ilmu pragmatik. Kajian wacana ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pemakaian dan pemahaman mengenai wacana dalam komunikasi. Memerlukan berbagai alat untuk menyampaikan suatu gagasan atau ide, yaitu berupa bahasa baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Untuk tujuan dalam pembelajaran bahasa mengenai kajian wacana ini, yaitu untuk membekali mengenai pemahaman penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adapun kajian wacana ini memiliki unsur pendukung yang sangat lengkap dan kompleks. Unsur tersebut terdiri atas unsur verbal atau linguistik dan unsur non-verbal atau non-linguistik. Selain itu, kajian wacana juga berkaitan dengan pemahaman tentang tindakan manusia yang dilakukan dengan bahasa baik secara verbal maupun non-verbal. Untuk presentasi yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian yang ketiga ada bagian penutup. Untuk lebih jelas membedakan kajian wacana secara struktural atau deskriptif dan kajian wacana secara fungsional, serta kajian wacana secara struktural fungsional, kita lihat pada tabel berikut ini. Ada perbedaan dan contoh. Dari struktural, fokus kajian pada subunit kata, frase, atau kalimat yang membentuk sebuah wacana. Fungsional, fokus kajian pada sebuah penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi dengan melihat pola-pola dari konteks serta tujuan dari wacana tersebut. Untuk struktural dan fungsional, kajian yang meneliti menggunakan dua pendekatan yakni struktur dan wacana, dan makna serta tujuan dari wacana. Contoh dari struktural. Umam ingin bermain bola di lapangan, namun lapangan sedang digunakan oleh orang lain. Wacana ini terdapat dua kalimat. Fungsional, Umam merasa lapar karena belum makan. Terdapat sisa makanan basi di atas meja. Makna pada wacana tersebut adalah bahwa Umam mengalami kelaparan dan tidak memiliki makanan. Struktural dan fungsional, seorang petani tidak jadi membeli pupuk untuk membuat padi. Uang yang ia punya hanya cukup untuk makan. Dalam wacana terdapat dua kalimat dan memiliki makna bahwa petani tidak jadi membeli pupuk dikarenakan uangnya tidak mencukupi atau kurang jika untuk membeli pupuk dan makan. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.